Apa listrik aja nggak ada wujudnya Abang Amimi kok. Apa esensinya? Apa wujudnya listrik? Energi. Ketika Anda kesetrum baru teriak kan gitu kan ya? Enggak, adanya hidup, ada lampu itu energi, adanya gitu. hidup. Anda ngomong tadi esensi begitu dipaksakan dari wujud, nggak perlu wujud, harus ada wujudnya, gimana sih? Ya untuk menyatakan adanya itu apa? Kan harus ada. Pikiran berwujud nggak? Ada. Saya tanya, wujudnya pikiran itu apa? Ada. Kita berbicara ada ini, bukan berbicara kosong. Loh, memang pikiran itu kosong? Ada. Saya tanya wujud nggak? Ya wujud ada bang, ada. Apa wujudnya pikiran? Wujud itu berbicara ada bang. Saya tanya wujudnya pikiran itu apa? Wujud pikiran ada. Iya, bentuknya apa? Ada. Gimana? Muter-muter, Anda bicara esensi tapi harus ada. Nggak ada pun nggak apa-apa kan gitu, orang esensi kok gitu, pemaknaan kok kan gitu. Iya harus ada. Dilanjut Bang Riki. Bisa dimaknai. Bentar saya beli bodrek dulu ke warung. Bang, dilanjut Bang Riki. Aduh, susah kau nih. Ya ini kan kalau kalian gini lah ke dasar lah ini. Secara etimologi kata wujud itu apa dari bahasa Arab? Apa arti wujud? Ada. Harus ada. Jadi mau gimana lagi? Mau mendasar lagi? Kita ini. Enggak, soalnya Anda tuh nabrak-nabrak. Pakai bahasa istilah Arab. Pakai yang di Bible aja, emang ada istilah di Bible wujud. Gini aja Bang. Wujud itu kan diserap dari bahasa Arab. Oke bang. Wujud itu ada, ya. Adanya itu seperti apa coba? Ya adanya kata-kata, firman. Kata-kata, kecerdasan, firman, hukum, sistem. Itu adanya. Dari yang ada yang kita pahami itu. Enggak, maksudnya yang ditanyakan tadi kan pikiran, ya kan? Ada. Ada. Adanya pikiran itu seperti apa? Adanya seperti Kalau apa? itu berupa bentuk. Bentar dulu. Kan wujud, pikiran itu kan wujud, katanya abang ada. Oke, adanya pikiran tuh kalau dia berbentuk, kalau dia bulat, kalau dia panjang, kalau dia pendek atau apa, bagaimana bentuknya, kalau berwarna apa? Oh enggak berbentuk. Dari adanya itu apa gitu? Enggak berbentuk. Kalau bicara bentuk enggak berbentuk. Ya Iya sebentar, berarti izin. tidak wujud bang. Izin Maliki Setiap yang sebentar. tidak berbentuk itu tidak berwujud bang. Ya, Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut abangku. Waalaikumsalam Sorry saya mengganggu teman-teman. Aduh. Iya Bunda. Agak muter ini Gurunda. Assalamualaikum. Jalan ruwet. Semakin bodrek. Itu bang ruwet. Bang Kio. Lanjut abangku. Lanjut Gurunda. Kalau nggak biasa menggunakan pikiran, capek kita. Aduh. Baik ya, kita serahkan sama guru kita. Jaringan saya kurang bagus ya. Oke, line clear Gurunda. Aman Line clear. Bunda. Cun, oke line Oke, clear. baik, teman. Baik, siap. Itu Keo Gurunda. Cepet itu Gurunda. Ya, saya Amalia teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Wasawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ini suara apa ini ya? Ini suara apa nih? Saya atau di teman-teman ini ada suara kresek? Ada suara. Mungkin di Kio itu Gurunda. Tapi oke, jaringan Halo. Cun, bagus, line clear. Oke, bagus, siap, jelas, clear. Ya baik.
Saya awali teman-teman boleh? Oke, lanjut Gurunda. Siap. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasir rahmana bil ghaib. Fabashshirhu bimagfiratin wa ajrin karim. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih walaupun mereka tidak melihatnya. Jadi orang yang beriman itu takut kepada pencipta langit dan bumi karena sadar bahwa pencipta langit dan bumi itu ada meskipun mereka tidak melihat. Lalu bagaimana orang beriman, orang berakal memahami Tuhan itu ada? Al-Quran juga menggariskan, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Jadi keberadaan Tuhan oleh orang-orang yang berakal akan terlihat bagaimana mereka kemudian melihat tanda-tanda kebesaran yang Allah berikan di segenap penjuru alam semesta. Bahkan pada diri manusia itu sendiri. Jadi pencipta langit dan bumi memperlihatkan dirinya melalui alam semesta, bahkan melalui manusia itu sendiri. Jadi itu bukan konsep yang diajarkan oleh para nabi. Itu adalah pencipta langit dan bumi itu tidak serupa dengan makhluk. Tuhan itu tidak beranak, tidak diperanakkan. Jadi tidak merendahkan Tuhan, tetapi mengagungkan Tuhan. Mengagungkan pencipta langit dan bumi dengan tidak mengada-adakan tentang Tuhan itu. Seperti Tuhan jadi burung merpati, Tuhan jadi bayi, dan seterusnya. Itu konsep paganisme. Konsepnya orang yang putus asa. Konsep orang yang tidak menggunakan akal sehat. Sehingga mereka memaksakan melihat penciptanya, sehingga penciptanya harus wajib menjadi makhluk. Itu ajaran politeisme, ajaran animisme, ajaran Helenisme Stoa, paganisme yang dianut oleh agama-agama di luar agama samawi. Nah, sedangkan kalau kita berbicara mengenai Yesus dalam lintas agama, Yesus ini ada dua, ada yang manusia, ada yang bukan manusia. Namun Yesus yang bukan manusia ini bukan berarti dia itu adalah Tuhan, enggak. Yesus yang bukan manusia ini adalah makhluk penyesat yang dinubuatkan sendiri oleh Yesus. Waspadalah kepada Yesus penyesat atau Kristus yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Nah, jadi kalau saudara Kristen ini memaksakan Yesus anak Maria itu adalah Tuhan itu sendiri, yaitu hanya jualan ajaran Romawi kuno. Ajaran yang mengajarkan Hercules turun ke bumi menjadi Zeus, atau Brahma turun ke bumi menjadi Krishna, atau Atis turun ke bumi menjadi Horus dan seterusnya. Horus turun ke bumi menjadi Atis dan seterusnya. Nah, konsep ini adalah konsep politeisme. Untuk supaya digencarkannya aksi mengajak manusia untuk ikut kepada ajaran pagan tersebut, maka mereka mengambil uli-uli, ya, mengambil kesempatan dari terjemahan kitabnya Yahudi sebagai tameng, sebagai topeng untuk mengajarkan agama yang berasal dari barat tersebut. Jadi pencipta langit dan bumi itu tidak serupa di dalam kitabnya orang Yahudi. Jelas sekali 2 Samuel 7:22, pencipta langit dan bumi itu maha tinggi, maha adil, dan tidak serupa dengan makhluk, tidak serupa dengan apapun. Itu sudah final. Bahkan Yesus mengatakan, kamu memang mengenal aku, tapi kau tidak mengenal Bapa yang mengutus aku. Artinya bagaimana mau dikenal secara wujud, sementara Bapa itu tidak memperlihatkan hakikatnya, tidak memperlihatkan wujudnya kepada makhluk. Nah, kesalahan yang sangat fatal ketika saudara-saudara Kristen menganggap bahwa Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Itu konsep yang berasal dari barat, yang diadopsi dari ajaran-ajaran pagan supaya dianggap itu benar. Mereka mengutip data-data di dalam kitabnya orang Yahudi, padahal itu nggak ada hubungannya.
Saya kira begitu teman-teman. Silakan. Ya, silakan. Oke, Ya makanya kan kutanya dari tadi, bagaimana mengenali kalau kalian anggap Tuhan itu ada, apa yang ada dari sang ada itu, sehingga kalian pasti ada itu. Coba apa yang melekat dari yang ada, supaya kalian benar-benar pasti, oh dia ada. Itu aja pertanyaanku dari tadi. Iya. Dengan Anda menyadari diri Anda ada, itu kalau Anda menggunakan akal berarti pencipta itu ada. Karena Anda tidak mungkin ada kalau tidak ada yang mengadakan. Bagaimana mungkin bisa mengadakan kalau sumber yang mengadakan ini nggak ada? Dengan adanya diri Anda, itulah bukti adanya pencipta. Jadi bagaimana bisa mewujudkan adanya pencipta? Ya lihat diri kita ini. Kalau kita tidak ada, berarti bisa jadi pencipta itu tidak ada. Seibarat manusia, bisa dikatakan manusia itu ada meskipun kemudian kita tidak melihat manusia itu. Tapi kalau kita melihat jejaknya, maka kita paham betul bahwa manusia itu ada. Buktinya ada jejaknya. Tidak mungkin ada jejak ini tanpa ada manusianya. Jejak ini ditinggalkan oleh sang pemilik kaki. Begitulah pencipta langit dan bumi. Dengan adanya alam semesta ini, buktikan bahwa penciptanya ada. Jangan terjun ke ajaran pagan. Harus turun ke bumi, jadi bayu manusia. Jadi burung merpati, itu pagan. Tuhan itu ada, makanya dikatakan di dalam kitab suci kami, sanurihim ayatina fil afaka wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqqa. Aku memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran keberadaanku di segenap penjuru. Anda lihat hujan turun dari langit, siapa yang mengadakan? Mesin, pabrik, mustahil. Ada yang mengadakan, itulah Tuhan. Anda melihat matahari terbit dari timur, terbenam dari barat. Itu siapa yang membuat itu? Persatuan bangsa-bangsa? Bukan, itulah yang disebut Tuhan. Jadi orang yang menggunakan akal tidak mesti memvisualisasikan, mediasikan Tuhan. Karena Tuhan itu tidak makhluk. Jadi Tuhan itu berada pada entitas absolut yang tunggal. Tunggal yang absolut. Sedangkan kita makhluk, ya adalah manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan dan seterusnya, berada pada ufuk yang berbeda, yang kemudian tenggelam di dalam ruang dan relativitas waktu. Kita terbawa oleh ruang dan waktu. Sedangkan Tuhan enggak. Jadi kita enggak bisa kemudian membuat Tuhan itu seperti, oh Tuhan itu harus ada, mana dia ya? Oh itu dia lagi ngumpet di ayunan. Enggak bisa kayak gitu, itu bukan Tuhan. Ketika dia bisa mensifati sifat manusia seperti berdaging, bertulang, sedih, menangis, makan, minum, tidur, itu sudah bukan Tuhan, itu makhluk Tuhan. Jadi kalau ada orang mencari Tuhannya dalam bentuk wujud, orang itu berarti dia tidak mengenal dirinya. Coba, kita mengatakan kata coba. Itu siapa yang membuat kata coba? Siapa yang membentuk suara kita itu? Siapa yang bentuk pita suara di dalamnya? Siapa yang kemudian membuat ada gelombang irama not yang keluar dari udara yang terpancar dari mulut? Kita kah yang buat? Atau orang tua kita yang buat? Atau kita beli di toko? Enggak. Itulah sang pencipta yang menciptakan kita, yang membentuk itu. Makanya di dalam Al-Quran itu dikatakan, di ayat sucinya umat Islam itu dikatakan begini, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Dan sungguh aku telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Jadi untuk apa Tuhan itu datang? Ya biar dia turun, enggak apa-apa. Karena berat memang materinya. Karena dia harus, Tuhan itu harus turun, punya nonot, punya pantat, punya pusar, punya jari-jari, punya kuku, punya mata. Nanti kalau tidak, Tuhannya lama tidak sikat gigi, lubang giginya, sakit giginya dia. Makan buah tidak cuci tangan, mencret dia. Diare kena, diare Tuhannya kalau lama-lama kayak gitu. Jadi teman-teman sekalian, anak-anak saya yang ada di bawah, ketika ditanya tentang wujud Tuhan, tunjukkan saudara-saudara Kristen kita ini yang tidak mengerti tentang Khalik. Al-Quran surah Kaf ayat 16. Walaqad khalaqnal insan
wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Jadi Tuhan itu nggak perlu turun ke bumi menjadi makhluk. Cukup kita yang butuh Tuhan. Apa yang kita butuhkan? Tinggal minta dalam hati. Ya Tuhanku yang menciptakan aku, berikan kepada aku kesehatan. Udah selesai. Ya Tuhanku yang menciptakan aku, berikan aku kecukupan rezeki. Udah selesai. Kenapa begitu? Karena Tuhan itu maha mengetahui. Apa yang dibisikkan dalam hati kita, Tuhan kita tahu. Tuhan kita tahu. Ngapain dia turun ke bumi jadi bayi, nyusahin orang. Tuhan itu nggak kayak gitu. Bahkan Al-Quran ini mengatakan, wa nahnu akrabu ilaihi min hablil warid. Bahkan kami, aku pencipta langit dan bumi, lebih dekat kepada manusia daripada urat lehernya. Artinya sedekat-dekatnya kita dengan urat leher kita, nggak ada jarak kan? Nggak ada jarak. Tapi pencipta kita jauh lebih dekat kepada diri kita daripada kita ke urat leher. Kenapa bisa demikian? Karena kita ini miliknya. Dia yang menciptakan kita. Apa yang ada dalam diri kita ini punya dia, bukan punya kita. Sekarang mana yang kita punya tangan? Mana badan kita di sini? Mana kitanya? Tangan Tuhan, pemberian Tuhan maksudnya. Kepala, pemberian Tuhan. Kaki, mana yang kita punya? Nggak ada. Jadi tidak memahami Alkitab. Jadi kalau kita berbicara, kalau saya bilang ya teman-teman, kalau kita berbicara, itu bisa disematkan ke. Kalau kita berbicara mengenai ilmu makrifat, kita itu nggak ada. Yang ada itu hanya Allah. Bagaimana kemudian kita mewujudkan diri kita ini agar bernilai di hadapan Allah? Tangan milik Allah, kepala milik Allah, semua yang kita punya milik Allah. Maka apa yang harus kita miliki? Amal. Hanya itu yang kita punya. Jadi kita meminjam, Allah pinjamkan seluruh apa yang ada dalam tubuh kita, dalam diri kita ini, untuk kita mencari amal sebanyak-banyaknya. Makanya Yesus mengatakan di dalam ajarannya kepada Bani Israel, perbanyaklah harta surga. Sebab harta surga itu tidak lekang dimakan karat. Apa harta surga ini? Harta surga itu adalah amal kebajikan. Dan bahkan Yesus berpesan kepada muridnya Bani Israel, bukan kepada Kristen. Maaf, Kristen ini kan bukan murid Yesus. Tapi Kristen ini pengikut Kristus. Kristus yang datang kepada Paulus, yang bukan anak Maria. Apa kata Yesus kemudian? Di dalam Yohanes 5, nomor 29. Manusia akan dibangkitkan dari kubur. Dan masing-masing mereka akan dihakimi berdasarkan perbuatan masing-masing. Itu jelas itu. Jadi nggak ada itu Tuhan turun ke bumi kemudian mati dipantek ditombak sama ciptaannya itu nggak ada itu. Itu cuman ajaran kuno yang kemudian didaur ulang dengan membungkus hasil daur ini dengan terjemahan kitab Tanakh milik Yahudi. Begitu teman-teman. Kalau ada yang agak berisi dari Kristen ini tolong dinaikkan, suruh duduk, tenang jangan kabur gitu. Silakan. Ya, ya Fata. Nih, oten nih gonda. Fata. Monitoroi. Fata. Ya Paulus. Biang kerok. Ini oten nih dua-duanya. Ya Paulus. Ya Fata. Satu pun nggak atuh. Ya turun bang. Begitulah mereka. Biang kerok tadi itu. Gimana kabarnya Bang Zuma, sehat? Alhamdulillah sehat. Sekarang posisi lagi di Dumai ini. Masya Allah. Iya. Baru juga nyampe dari Bukit Tinggi, Pekanbaru, lanjut ke Dumai. Ke Dumai bang ya? Ya. Dubai itu kota terkecil di Kairo, bagian utara. Oke teman-teman, silakan kalau ada masih ada Kristen, silakan dinaikkan. Itu apa dulu bang,
lontong kayaknya Naik di lagi ini. dia. Naik lagi dia. Nah, Gimana ke Leo? Kenapa? Leo? Iya, bisa tadi apa yang ada dari sang ada tadi, apa yang ada Alam sehingga dia semesta nyatakan ini, ada. alam semesta Yang ini ada dan alam dirimu. semesta dan penciptanya Iya, tidak ada, dan ditiadakan. Oh, tidak bisa kayak gitu. Alam semesta tidak ini bisa. ada. Alam semesta ini ada dari sumber. Jadi orang yang menggunakan paham nggak pertanyaanku? Paham nggak pertanyaanku? Apa yang ada dari sang ada sehingga alam semesta ini. dinyatakan ada. Alam semesta ini. Semesta itu ada, Iya. bukan sang ada. Loh, Anda berbicara mengenai sumber kan? Iya kan? Iya. Nah, terus Apa yang melekat dari sumber itu sehingga dinyatakan ada yang melekat. alam semesta ini, makanya di dalam konsep Islam itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini itu berasal dari sang sumber, yaitu Allah, dan akan kembali kepada Allah. Kenapa? Karena alam semesta ini adalah khalik. Khalik itu artinya ciptaan. Ciptaan itu wujud daripada adanya pencipta. Sama seperti akal. Apa yang melekat pada akal? Yang melekat pada akal itu adalah kemampuan berkarya, kemampuan mencipta, kemampuan kemudian membuat satu edukasi, pesan. Jadi akal itu tidak bisa terlihat secara wujud, tetapi akal menampakkan keberadaannya dengan tidak terpisah dengan karyanya. Anda berucap, Anda bertanya, Anda bersuara, Anda berkeluh kesah. Itulah esensi dari akal Anda. Karena akal itu berada pada dimensi goib. Sama seperti roh. Roh itu berada pada dimensi goib, tapi ada. Apa buktinya ada roh itu? Apa yang melekat pada roh itu sehingga dikatakan ada? Gerak tubuh, suara, kedipan mata, respon manusia, pendengaran, penglihatan. Itulah bukti yang melekat pada roh bahwa roh itu ada. Tapi kalau wawasan Anda, IQ Anda belum pernah mendapatkan materi seperti ini, memang agak berat. Kenapa? Karena Kristen itu dari sejak lahir sampai dia mati kembali, kalau dia tidak menggunakan akal, dia diajarkan kemudian untuk mematikan akal di dalam membahas agama. Mereka hanya doktrin, dogma, dan dogma. Itulah agama Kristen. Karena agama Kristen itu agama yang dihasilkan bukan dari manifestasi proses berpikir, tetapi Coba karena dogma doktrin. kenalkan dulu pencipta, jangan kenalkan ciptaan. Kenalkan dulu pencipta. Pencipta langit dan bumi itu tidak bisa dikenal secara hakikat, secara wujud itu nggak bisa. Seibarat meja. Wujud ngerti nggak? Tadi kan sudah kujelaskan wujud tadi ngerti Wujud nggak itu kalian bahasa semua? Arab, jangan tanya kami. Wujud itu Saudara, ada. jangan tanya Apa kami. yang ada? Wujud, nah wujud Iya, itu apa yang ada. Jangan memperkenalkan arti- ciptaan. Perkenalkan dulu yang ada. Sang ada tadi. Susah ente ini, susah Oh, ente susah, ini. mustahil dikenalkan artinya gitu. Gimana? Sekarang begini. Sebelum adanya ciptaan, apakah yang ada itu tidak ada? Itu dulu. Sebelum adanya Saya ingin ciptaan. Iya, sebelum adanya ciptaan, apakah pencipta itu ada atau Ini tidak ada? pertanyaan kawanmu tadi nih. Ya, makanya kau jawab. Ya, sejak kapan kau tahu yang tidak sebelum ada? adanya sebelum adanya ciptaan, apakah pencipta itu sudah ada? Ayo. Tidak ada yang tidak ada, semua dari yang ada. Nah, itu. Tidak pernah Pertanyaan tidak saya ada. ulang. Pertanyaan saya ulang. Sebelum adanya ciptaan, apakah pencipta itu sudah ada? Tidak ada. Gimana menjelaskannya? Tidak ada yang tidak ada. Tidak Susah, memang ada susah. yang tidak Susah. ada. Semua sudah Susah, ada. Semua susah. sudah ada pada sang ada. Kenapa susah? Oke, tepuk tangan.
Oke, saya kunci jawaban Anda. Saya kunci jawaban Anda. Semuanya sudah ada pada Sang Ada. Oke, saya kunci. Lalu bagaimana caranya Sang Ada ini diketahui bahwa dia ada? Bagaimana caranya Ya, kau diketahui? malah berbalik kau bertanya karena kau nggak bisa menjelaskan. Bukan. Kau nggak bisa menjelaskan, Saya ingin, makanya kau saya balikkan. ingin, Kau saya butuh jawaban dari ingin, aku, kan? saya ingin jawaban dari Anda. Bagaimana? Iya, ketika kau tidak menjelaskan, tidak bisa menjelaskan. Saya sudah menjelaskan. Saya Iya, sudah menjelaskan artinya tadi. ketika kau menjelaskan Sang Ada. Saya ulang jawaban saya, teman-teman. Di mute dulu teman-teman. Di mute dulu. Orang-orang yang modal congor tak ada ilmu ini. Saya sudah menjelaskan melalui ayat suci Al-Quran untuk mengenali adanya Allah, mengenali adanya pencipta. Maka Allah memberikan tanda-tanda kebesarannya ke seluruh penjuru. Bahkan kepada diri manusia. Dia simpan tanda-tanda keberadaannya itu. Udah aku jawab tadi. Al-Quran surah Fussilat ayat 53. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqqum haq. Lalu kemudian saya juga membawa Al-Quran surah Yasin. Apa kata Al-Quran? Innama tunziru manittaba dzikra hasyarrahmana bil ghaib. Kamu hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih, meskipun mereka tidak melihat Tuhan tersebut. Udah? Masalahnya di Anda. Tidak ada wadah di atas kepala Anda yang bisa menampung jawaban saya yang begitu cemerlang bagi orang-orang yang berakal. Nah, sekarang saya minta dari Anda, dari sisi Anda lagi. Saya sudah menjelaskan versi saya. Sekarang versi Anda. Bagaimana Sang Yang Maha Ada membuktikan dirinya bahwa dirinya ada? Silakan Anda jawab. Ya, makanya kalau dikatakan tadi Sang Ada, itu sudah ditiadakan. Karena yang ada cuma ciptaan. Itu menurut penjelasanmu. Sang Ada sudah disingkirkan, ditiadakan. Yang ada cuma ciptaan. Untuk Dimute lagi. Saya tidak ingin Anda menjelaskan, ya, memamerkan ketololan Anda. Mohon maaf, saya harus mengatakan Anda tolol. Saya minta Anda menjelaskan kepada Bang Zuma bagaimana di versi Anda yang ada ini membuktikan kalau dirinya itu ada dengan cara apa? Kepada Bang Zuma, mana? Nah, silakan. Jangan Anda kemudian bernarasi tentang jawaban saya. Karena saya ditopang oleh Al-Quranul Karim. Anda nggak bisa masuk ke ranah itu. Sementara Anda ya, Bible itu kan apanya itu. Sekarang versi Anda, secara akal-akalan Anda, kalau tidak ada ilmu yang bisa membantu Anda, akal-akalan Anda saja. Bagaimana Anda bisa menarasikan di hadapan Bang Zuma, Sang Ada yang mengadakan segala ciptaan itu, bagaimana caranya dia membuktikan dirinya ada supaya dikenali oleh ciptaan? Silakan. Bagaimana caranya? Ya, cara mengenalinya lewat kecerdasan. Makanya di dalam dunia ini, di dalam dunia gagasan. Dimute lagi. Kamu diam. Kamu mengatakan, diam. Sudah. Kalau perlu kau turun. Ya, kalau kau tidak mau mendengarkan saya, kau turun. Kamu bukan level saya. Ya. Kamu sudah menjawab bahwa Tuhan yang ada memperkenalkan dirinya ada dengan apa? Melalui kecerdasan. Artinya kamu menjilat ludahmu sendiri. Kecerdasan itu adalah intisari dari insan manusia. Manusia itu adalah makhluk yang memiliki kecerdasan, tingkat intelijensi. Tidak ada binatang itu pintar, nggak ada. Nggak ada kucing itu pintar, nggak ada. Ayam nggak ada. Apalagi domba, apalagi serigala, nggak ada. Kristen aja nggak ada yang pintar kalau berbicara mengenai konsep ketuhanan. Jadi kalau Anda mengatakan Tuhan memperkenalkan dirinya dengan melalui kecerdasan, itu konsep Islam. Artinya Tuhan memperlihatkan dirinya kepada alam semesta ini, kepada orang-orang yang berpikir. Makanya tadi Al-Quran saya sudah menjelaskan kepada saudara
Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu haqq. Aku akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaranku dari segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri. Artinya ketika Anda menjawab melalui kecerdasan, kecerdasan itulah yang manusia pakai menelaah alam semesta ini bahwa Tuhan itu ada. Koclo. Ya apa Anda yang turun. ada dari pencipta? Apa yang ada dari pencipta? Anda turun. Kau Anda ini bagi saya hanya tai pembodohan, kambing kau. basi. Tai kambing basi. Anda turun. Anda ke gereja aja. Cari pendeta, colok pantatnya seperti biasa, jilat tanganmu itu. Anda dungu. Dia ingin memaksakan, ingin mengikuti narasi orang Islam, tapi dia tidak tahu jalurnya. Setelah diberi penjelasan, dia tidak paham. Ya begitulah, Bang. Iya, itulah oten. Sok pintar. Saya lebih baik dikasih kambing 1 ekor, mulai dari lahir, kulatih dia berbicara dan menggunakan kemudian insting kehewanannya, daripada oten kayak tadi. Kalau kambing saya latih insting kehewanannya, mungkin masih bisa mengerti simbol-simbol kehewanan di dalam bagaimana mereka bertasbih kepada Tuhannya. Ini tadi manusia kuclok, tukang habis pajak ini, merugikan negara. Orang longor kayak gitu merugikan negara. Sudah dijelaskan Al-Quran, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Ujung-ujungnya niru Al-Quran dengan membalut sok intelektual mengenal Tuhan dengan kecerdasan. Ya, mainan anak TK di dalam Islam itu mah. Orang Islam mengenal Tuhannya dalam proses berpikir. Proses berpikir inilah yang disebut intelijensi, kecerdasan, kemampuan menelaah, kemampuan menerima pesan, kemampuan memberikan pesan. Susah kalian itu menghadapi umat Islam. Apalagi kalau umat Islam sudah berbicara mengenai Al-Quran, kalian akan keteteran, hanyut jauh di belakang. Terbelakang kalian itu. Nah sekarang kalau Anda menggunakan narasi ini, bagaimana mengenal Tuhan? Kecerdasan. Coba Anda gunakan kecerdasan Anda. Tuhan Anda turun ke bumi, kemudian dia dikandung oleh ciptaannya, lalu dia keluar dari rahim ibu manusia, lalu dia besar, dinetein, disusuin, disunat, ditidurin, diceboin, disuapin. Nah coba gunakan tingkat kecerdasan Anda untuk mengatakan ini adalah Tuhan yang keluar dari rahim manusia. Bisa nggak? Gak bisa. Anda hanya meniru-niru Islam dengan pola yang Anda ramu sendiri, seakan-akan Anda itu seperti Islam. Enggak. Kecerdasan itu adalah hal yang menjadi racun di agama saudara ketika berbicara mengenai agama. Berbicara mengenai agama Kristen, kecerdasan adalah racun yang sangat-sangat mematikan buat ajaran Kristen. Karena ajaran Kristen adalah ajaran yang irasional, ajaran yang tidak masuk akal. Jangan so intelektual, karena saya juga belajar. Silakan teman-teman. Ya, Andre Scorpio, selamat pagi. Bang Andre. Bang Andre, dia buka mute-nya, Bang. Waduh. Ya, Bang A, apa nih namanya? Bang Asyam. Siap. Aduh. Noise, Bang. Suara apa itu, Bang? Aduh, noise ya, Bang ya. Kipas angin itu, kipas anginnya, Bang. HP-nya ikut terputar dengan kipas anginnya. Ya di bawah dulu ya Bang ya, noise Bang. Sorry ya. Ya yang Kristen di bawah yang mau naik silakan. Minta permintaan ya. Yuk ini kita naikkan sesuatu. Ya Bang Sugeng, selamat pagi. Ya Sugeng. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terpental tadi Bang. Lanjut Ya, Bang dari Bunda. Ya Mas Sugeng. Waalaikumsalam. Ini Sugengnya naik-naik tidur ya.
Ya, jadi teman-teman kita sudah mendengarkan tadi ternyata untuk mengenal sang ada itu ada melalui proses kecerdasan, artinya makhluk. Artinya dengan kata lain pencipta langit dan bumi itu terbukti ada dengan cara menciptakan. Jadi Allah pencipta langit dan bumi ini ingin diketahui keberadaannya dengan cara menciptakan. Nah, salah satu yang diciptakan oleh Allah itu adalah kecerdasan yang dititipkan sebagai bisa enggak naik ke sini enggak perlu marah-marah gitu. Yang dititipkan kemudian oleh Allah. Sentimen kali. Yang dititipkan kemudian oleh Allah sebagai serpihan cahaya pengetahuan, ilmu pengetahuan yang ada pada diri Allah kepada makhluknya yang disebut manusia. Jadi orang Kristen tadi itu sudah membenarkan kaidah Islam, membenarkan Al-Quran. Oke teman-teman, saya kira demikian dari saya untuk sementara. Di sini udah pukul 5, kita siap-siap untuk ibadah. Silakan dilanjutkan dan Dewi Ali, silakan. Terima kasih Gurundaku. Terima kasih banyak. Terima kasih, Gurunda. Terima Selamat kasih. istirahat. Terima kasih. Selamat beristirahat. Sehat-sehat selalu semuanya. Amin, amin, amin. Lanjut sahabat-sahabat, silakan. Oke, baik. Siap, Terima siap, kasih. Gurunda. Terima kasih, Gurunda. Siap. Ya Bang Kasim, selamat pagi, subuh. Kasim. Inilah. Bang, kalau mau tidur jangan naik komal, Bang. Nah, nggak ada lagi. Ayo, yang mau naik silakan. Teman-teman Kudan naik, kudan. Naik, udah diundang tuh, kudan naik. Nih pakai model radikal pula aja nih. Kudan naik. Sudah diundang tuh. Ya nggak mau sepudan. Apanya yang radikal? Ya asal ketik aja dia. Ya bener radikal pula. Itu tolong Lagi menentukan nonton radikal. Kan enggak, silakan. sana dia nih. Naik kudan. Orang yang tidak bermutu ya begitu, Bang. Selalunya kalau tidak membawa data itu selalunya hujatan. Banyak Kristen-Kristen OTN itu kalau tidak memakai data, hujatan yang ada. Kebanyakan seperti itu. Ya, itu katanya ajaran kasih, Bang. Begitulah kalau ajaran kasih. Padahal di Bible itu sebanyak total 320 ayat itu adalah Yesus itu hanya messenger, utusan. 80 ayat itu